Bab kelima. Billy berkata dengan tenang. Tuan Doni, sebuah bisnis tidak berkembang dengan cepat. Aku baru saja memiliki bengkel servis. Jadi masih butuh waktu untuk memperhitungkan segalanya. Setelah ini, mungkin kita akan melakukan kerjasama yang lebih besar. Dia terdiam sejenak, kemudian menambahkan. Selain itu, jika sekarang aku meminta 1.000 buah, apakah kau bisa memenuhinya? Aku tidak yakin barangnya tersedia. Lihat saja, suatu hari nanti aku akan membeli pabrik suku cadang ini. Doni menatapnya dengan penuh perhatian, menunjukkan bahwa dia masih mempertimbangkan tawaran dari Billy. Billy sudah memikirkannya, menyadari bahwa Doni adalah tipe orang yang melihat kepentingan jangka panjang. Tuan Doni, bagaimana jika aku memberikan uangnya terlebih dahulu? Billy mengeluarkan 5.000 rupiah dari saku dan memberikannya langsung kepada Doni. Harga eceran tabung pemanas di pasaran biasanya hanya 3.000 rupiah. Alasan Billy memberikan 5.000 rupiah adalah untuk menjaga hubungan baik dengan Doni, agar dia bisa mendapatkan barang dengan mudah di masa depan. Setidaknya, untuk saat ini, masih ada kesempatan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengannya. Doni memandang uang tersebut, memikirkannya sejenak, lalu berkata, "Baiklah, tunggu di sini." Dia langsung beranjak pergi. Setelah menunggu sekitar 5 menit, Doni kembali dan melemparkan tabung pemanas tipis kepada Billy. Billy cukup senang setelah mendapatkan barang yang dia butuhkan. Dia benar-benar melakukan bisnis dengan baik. "Cepat pergi dari sini. Jangan sampai aku berubah pikiran," ucap Billy dengan suara acuh. "Terima kasih banyak," jawab Billy langsung pergi dengan terburu-buru. "Paman Hu, apakah Anda sudah mendapat bagian Anda?" Melihat Billy kembali, Tuan Rinto, yang sudah menunggu dengan sabar, segera mendekat dan bertanya. "Nak, apakah kau sudah mendapat bagerangnya?" "Aku sudah mendapatkannya." Billy mengangguk dan menyerahkan tabung pemanas di tangannya kepada Tuan Rinto. "Baiklah, cepat perbaiki." Tuan Rinto menunjuk ke arah kulkas dan mendesak. Billy menggeleng dan berkata dengan tenang. "Tuan Rinto, mari kita bahas biayanya terlebih dahulu, sesuai dengan aturan." Tuan Rinto menatap Billy dengan ekspresi tidak senang. "Bisakah kau memperbaikinya terlebih dulu dan kita bisa membicarakan biayanya setelah itu? Bukankah masih terlalu dini untuk membicarakan uang sekarang?" Billy tersenyum tipis. "Aku tidak memintamu untuk membayar sekarang. Tapi mari kita sepakati biayanya agar nanti tidak ada perselisihan. Ini sudah umum dalam sebuah pekerjaan, kan?" "Kau benar. Ucapanmu masuk akal." Tuan Rinto menoleh dan mengangguk ke arah Tuan Baskaro untuk mengkonfirmasi. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia bertanya, "Berapa harganya?" 25.000. Billy dengan tegas menyebutkan harga tersebut. Mendengar harganya, Tuan Rinto dan Tuan Baskaro terkejut. Harganya terlalu tinggi. Billy tetap tenang. "Sayang sekali, tidak ada tukang servis lain di daerah ini. Jika kau memperbaikinya di kota, kau harus menyewa mobil untuk mengangkutnya. Itu pasti akan memakan biaya dan waktu yang cukup lama." Mendengar kata-kata Billy, kedua orang tua itu saling pandang, dan menyadari bahwa apa yang dikatakannya itu masuk akal. "Tuan, semakin lama makanan yang kau beli disimpan di luar, maka semakin besar kemungkinannya akan membusuk," ucap Billy menambahkan. "Apa kau yakin bisa memperbaikinya?" Tuan Rinto sedikit meragukan, melirik ke arah Tuan Baskaro. Billy dengan percaya diri menjawab, "Selama kau bisa membayar, aku bisa memperbaikinya sekarang." "Baiklah." Tuan Rinto mengangguk. "Kerjakan, tapi aku tidak akan membayar sebelum bisa melihat hasilnya." Billy mengangguk dan dengan sigap mulai bekerja memperbaiki kulkas. Dengan adanya tabung pemanas baru, proses perbaikan pasti akan lebih mudah. Setelah membuka penutup belakang kulkas dan mencabut tabung pemanas yang rusak, bau hangus tercium di udara. Melihat itu, Billy langsung mengganti tabung pemanasnya. Setelah menghubungkan daa, suara mendengung terdengar dan suhu di dalam kulkas turun dengan cepat. "Bagus sekali, Nak," ucap Tuan Rinto dengan ekspresi terkejut. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kulkas, merasakan udara sejuk yang keluar. "Apa aku bilang? Dia telah memperbaiki radioku kemarin." Setelah Tuan Baskaro menunjukkan ekspresi bangga, seolah-olah ia sendiri yang telah memperbaiki kulkas itu.
Tuan Rinto mengangkat jempolnya sebagai sebuah pujian yang tulus. Di usia muda kau sudah memiliki keterampilan seperti ini. Aku yakin kau akan menjadi seorang ahli di masa depan. Tuan Rinto, aku sudah memperbaiki kulkasmu. Apakah aku sudah boleh menerima bayarannya sekarang? Billy tidak butuh pujian. Yang dia pikirkan hanyalah bayarannya. Jika lelaki tua itu ingin mencoba mengecohnya, dia akan langsung merusak kulkas itu agar tidak bisa diperbaiki lagi. Oke, tidak masalah. Aku akan memberikanmu 50.000. Biaya perbaikan kulkas memang sudah disepakati. Tapi Tuan Rinto sangat puas dengan pekerjaan Billy. Dibandingkan dengan pernikahan putranya, uang 50.000 bukanlah apa-apa. Harga yang ditetapkan oleh Billy sudah sangat terjangkau. Jika Tuan Rinto membawa kulkasnya ke bengkel servis, biaya perbaikannya bisa mencapai 100.000. Ditambah dengan biaya transportasi, total bisa mencapai 200.000. Lebih buruk lagi, jika makanan yang sudah dibelinya membusuk, kerugiannya akan lebih besar lagi. Selembar uang kertas berwarna biru, senilai 50.000 mendarat di tangannya. Terima kasih, ucap Billy dengan senyum bahagia. Jika dikurangi uang pembelian tabung pemanas, keuntungan bersih yang dia dapatkan menjadi 45.000. Itu sangat menguntungkan. Tuan Rinto, jika di lain waktu ada teman atau kerabatmu yang ingin memperbaiki barang-barangnya, kau dapat memberitahu mereka untuk menemuiku. Setiap hari aku akan berkeliling di sekitar sini, ucap Billy, yang tiba-tiba ingin membeli mesin pager. Tanpa menyediakan informasi kontak, tampaknya orang-orang akan sulit untuk menghubunginya. Saat perjalanan pulang, Billy yang sedang dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan sebuah lagu. Dia melewati toko pakaian yang baru dibuka, dan tiba-tiba berhenti di sana. Melihat pakaian baru yang terpajang di jendela toko, tiba-tiba saja Billy teringat sesuatu. Sepertinya, sudah lama sekali Hana tidak memakai pakaian baru. Sejak menikah, aku belum pernah memberikannya sebuah hadiah padanya. Sudah lebih dari setahun. Sejak pernikahan mereka, Hana belum pernah membeli satupun pakaian baru. Semua pakaian yang ia kenakan adalah barang-barang bawaan dari rumah orang tuanya. Itu bukan masalah mode, tapi lebih tentang kurangnya perhatian yang diberikan kepada Hana, yang membuat Billy merasa bersalah. Billy berpikir untuk membelikan pakaian untuk Hana dan membuatnya bahagia. Setelah mengintip uang 50.000 di sakunya, Billy memasuki toko. Di dalam toko, seorang wanita setengah baya segera menghampiri Billy dengan senyum ramah. Selamat datang. Ada yang bisa aku bantu? Billy sedikit terkejut. Karena tidak banyak toko yang akan menyambut pelanggannya dengan sangat ramah seperti itu. Benar-benar hal yang langka di kota kecil yang masih kental dengan aksen lokal. Saat ini, Paso masih dibilang sebagai kota kecil, dan meskipun telah mengalami beberapa perkembangan ekonomi, konsepnya masih relatif ketinggalan zaman. Apakah toko ini menjual pakaian wanita? Billy bertanya langsung. Mata penjual berbinar ketika mendengar pertanyaan itu. Tamu yang bertanya jelas ingin membeli pakaian untuk seorang wanita. Pria mungkin pelit ketika membelanjakan uang untuk diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak akan pernah pelit ketika membelanjakan uang untuk wanita. Ada beberapa. Kami memiliki pakaian wanita di sini. Penjual itu dengan senang hati menjawab. Billy melihat-lihat. Ada baju wanita yang memiliki bantalan bahu di sana. Itu tidak terlalu diminati di masa mendatang. Tetapi sekarang sangat populer. Lihat. Ini gaya terbaru. Pakaian-pakaian ini berasal dari Saint Peter. Sedang tren. Kami juga punya celana legging stripping. Semuanya sedang populer di kota-kota besar. Silakan. Setiap zaman memiliki keindahan tersendiri. Seperti jeans robek yang sekarang populer. Celana legging sangat populer di tahun 1990-an. Seorang wanita yang memakai celana legging dan sepatu hak tinggi biasanya akan merasakan kepercayaan diri yang besar. Memang di masa mendatang tidak terlalu diminati. Tapi sebenarnya itu bisa menampilkan kecantikan seorang wanita. Wanita yang memiliki kaki indah tidak akan ragu untuk memakainya untuk berjalan-jalan di tengah keramaian, menarik perhatian orang yang melihatnya. Tidak ada wanita yang tidak suka berdandan. Begitu juga Hana. Hana sangat ingin memiliki celana legging. Hanya saja, karena keterbatasan finansial dan rasa malunya, dia hanya bisa menyimpan keinginannya untuk berdandan. Billy membuat beberapa pilihan.
Dia membeli sebuah gaun bermotif bunga dan satu celana legging berwarna hitam. Itu saja sudah menghabiskan lebih dari 20.000. Tinggal membeli sepasang sepatu. Semuanya akan terlihat sempurna, ucap Billy dengan senyum bahagia. Setelah berbelanja semua kebutuhan, Billy segera kembali ke rumahnya. Dan ternyata Hana pun sudah berada di rumah. Hana duduk di kursi, menatap keluar jendela dengan tenang. Tenggelam dalam pikirannya, dan merenung dalam kesedihannya. Hei, Hana, kau pulang lebih awal? Tanya Billy sambil tersenyum. Hana menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah. Ya, saat sampai di rumah, aku sudah tidak melihatmu. Oh, aku pergi bekerja hari ini. Tunggu, aku membeli steak favoritmu dan akan memasaknya sekarang. Ucap Billy sambil meletakkan barang-barangnya dan pergi ke dapur. Hana mendongak dan melihat beberapa tas belanja di atas meja. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa dan kemarahannya, lalu dengan suara sedih berkata, Billy, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku akan memasak untukmu. Ada apa? Tanya Billy dengan ekspresi terkejut. Air mata mengalir dari mata Hana. Suaranya terdengar serak. Tidakkah kau sadar? Melihat Hana menangis, Billy menjadi gugup. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hana, jangan menangis. Ada apa? Katakan padaku. Tanya Billy dengan cemas. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Kau tidak pergi bekerja, kan? Mengapa kau masih menjalankan bisnismu itu? Mengapa kau terus membeli barang-barang tanpa memikirkannya terlebih dahulu? Hana, dengan ekspresi penuh kekecewaan, mendorong Billy menjauh, berbalik, dan duduk di tempat tidur dengan air mata mengalir di wajahnya. Keputusasaan kembali muncul di benaknya. Hana, aku benar-benar ahli dalam memperbaiki peralatan rumah. Aku tidak pergi bekerja karena aku bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan memperbaiki peralatan rumah tangga. Lihat, aku memperbaiki radio itu, dan hari ini aku membantu memperbaiki kulkas seseorang. Aku mendapatkan 50.000 dengan hanya memperbaiki kulkas. Jelas Billy dengan jujur. Benarkah? Hana menatap Billy dengan ekspresi ragu. Tidak tahu harus berkata apa. Mereka sudah cukup lama menikah, tapi Hana tidak pernah menyadari keahlian Billy dalam memperbaiki peralatan rumah tangga. Namun, Hana ingat radio itu. Ketika Billy membawanya kemarin, itu hanya sampah yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sekarang, setelah diperbaiki olehnya, radio itu bisa menyala. Billy benar-benar ahli dalam memperbaiki peralatan rumah tangga. Melihat Hana berhenti menangis, Billy merasa lega. Tentu saja, aku bersumpah tidak akan membohongimu lagi. Jika aku melanggar janji, aku bersedia disambar petir. Ucap Billy dengan tegas. Tapi Hana langsung menyelanya. Kau tidak boleh berkata seperti itu. Hana, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Ambil, ini sisa uang yang aku hasilkan hari ini. Mulai sekarang, aku akan memberikan semua uang hasil kerjaku kepadamu. Billy mengeluarkan uang 20.000 dari saku celananya, dan memberikannya kepada Hana. Entah mengapa, mendengar Billy berkata seperti itu, membuat Hana yang sudah berhenti menangis, tiba-tiba menangis lagi.